Dalam memahami hadis tersebut, yaitu al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa terburu-buru adalah datangnya dari setan. Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan, Pak, al-ajalatu hiya sur'atu fi syai' wa hiya madhmumatun fi ma kana al-matlubu fihi al-anatu mahmudatun fi ma yutlabu ta'jiluhu minal musara'ati ilal khairi wa nahwiha. Tergesa-gesa itu tercela, dilarang, tidak boleh. Dalam perkara-perkara, yang perkara-perkara itu mestinya kita harus hati-hati. Kalau perkara-perkara itu kita harus hati-hati, jangan terburu-buru. Kok kita tergesa-gesa dan terburu-buru, tercela, dilarang, mengakibatkan akan menyesal. Dan itu merupakan godaan dari setan. Mestinya kita harus hati-hati, kok malah kita tergesa-gesa, berarti itu godaan dari setan. Itu dilarang. Sebaliknya, tergesa-gesa dan buru-buru ini terpuji, boleh dianjurkan berpahala dalam perkara-perkara yang memang kita disuruh untuk tergesa-gesa dan cepat-cepat. Apa itu, Pak? Melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Contoh, dianjurkan untuk tergesa-gesa, bahkan baik kalau kita cepat-cepat. Satu, adalah berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap agama, Pak, punya arah di mana mereka beribadah. Yahudi punya arah mereka ketika beribadah, Nasrani punya arah ketika mereka beribadah. Agama kita Islam, Allah memberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad arah ketika sholat, arah yang sangat dan paling baik yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah. Allah SWT berfirman, fastabiqul khairat. Segeralah, cepat-cepatlah dalam melakukan kebaikan. Asal itu perbuatan baik, Pak. Jelas-jelas baik. Kita juga sudah tahu hukumnya, sudah tahu dalilnya, jelas prakteknya. Cepatlah lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ini panjang. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami Allah telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad yaitu sebuah kitab suci yaitu Al-Qur'an bil haqqi dengan benar. Membenarkan kitab-kitab yang dahulu telah Allah turunkan. Wa muhaiminan alaihi dan menjadi penjamin dan pemutus terhadap kitab-kitab suci yang dulu pernah Allah turunkan. Maka putuskanlah perkara-perkara yang terjadi di antara umatmu dengan apa yang Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kamu tidak akan mengikuti apa yang datang dari Tuhanmu yaitu berupa kebenaran. Setiap nabi Allah buatkan syariat sendiri-sendiri. Nabi satu dengan nabi yang lain, rasul satu dengan rasul yang lain, syariatnya beda-beda.
Seandainya Allah mau, Allah akan jadikan kalian wahai manusia satu umat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki umat bersatu karena untuk menguji kalian semuanya. Fastabiqul khairat, segeralah dalam melakukan kebaikan. Hanya kepada Allah kalian kembali, kemudian Allah akan menceritakan semua perbuatan yang telah kalian lakukan ketika kalian berada di dunia. Kemudian dalam surat Al-Waqiah, Pak, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia kan jadi 3. Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, Pak, sehingga manusia ada yang mau, ada yang tidak, maka manusia dibagi menjadi 3. Fa ashabul maimanah, orang yang besok di akhirat menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Siapa itu? Orang kafir. Kemudian ada yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa itu? As-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba cepet-cepetan menunaikan ibadah, ketaatan, kebaikan. Karena ikhlas lillahi ta'ala. Fas-sabiqun as-sabiqun. Orang yang cepet-cepetan berlomba-lomba menunaikan ibadah, ketaatan, amal baik. Ulaikal muqarrabun, mereka orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Sullatum minal awwalin. Orang seperti ini, Pak, banyak di generasi awal-awal. Wa qalilum minal akhirin, sedikit jumlahnya di generasi yang akhir. Selalu berlomba-lomba cepat-cepatan menunaikan kebenaran. Kemudian juga surat Al-Mutaffifin, Allah juga menyuruh kita untuk segera, Pak, menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yasrabu bihal muqarrabun. Orang yang berbuat baik di dunia besok berada dalam kenikmatan surga. Di dalam kursi-kursi, Pak, sofa-sofa, mereka saling satu sama lain saling melihat. Terlihat di dalam muka mereka adalah bekas, terlihat di dalam muka-muka mereka tanda-tanda kenikmatan. Mereka dikasih minum dari rahiq, khomer, arak makhtum yang tersegel. Arak itu kalau diminum, akhirannya itu, Pak, lebih lezat, lebih enak, baunya seperti minyak kasturi. Wa fi dzalika, untuk mendapatkan itu, falyatanafasil mutanafisun. Ayo kita berlomba-lomba, ayo cepet-cepetan. Kemudian yang kedua, Pak, perkara yang kita dianjurkan untuk cepat-cepat adalah sodako. Sodako, kalau ada duit lebih cepat. Kebutuhan pokok kita selesai, untuk safety kita sudah selesai, ada kelebihan, segeralah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajron?" Sedekah yang mana, Rasul, yang banyak pahalanya? Rasul menjawab, "Anta shaddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina." Sedekah yang paling banyak pahalanya itu adalah sedekah yang kamu keluarkan ketika kamu dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi
istilahnya itu usianya usia produktif, banyak keinginan dan ingin mempunyai harta yang banyak dan khawatir akan rugi atau miskin. Nah, Pak, badannya sehat, usianya produktif, ya, dan dia banyak cita-cita, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, saat itulah Pak, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan pokok kita, ada sisa, kita sedekahkan. Itulah sedekah yang paling banyak pahalanya. Wala tumhil, jangan kamu tunda-tunda, mau kapan lagi sedekah? Ditunda ketika tua, ya kalau sampai tua. Atau ya kalau nanti rizkimu memang ada masih banyak ketika tua. Kalau kamu tua terus rizkinya sudah sedikit, dulu ketika kamu masih kuat, masih sehat, masih usia produktif, kamu tidak mau sedekah, kamu tunda-tunda. Hatta idza balaghatil khulqum qulta li fulani kada li fulan kada wa qad kana li fulan. Jangan sampai kamu tunda-tunda sehingga ketika nyawa sudah di tenggorokan baru kamu sedekah, baru kamu wasiat. Ya boleh saja Pak ya, boleh. Makanya lebih utama mana Pak? Sudah sakit-sakitan, sudah tua, terus wasiat. Dengan sedekah yang dikeluarkan ketika kita masih dalam usia produktif. Banyak keinginan, ingin itu, ingin ini. Anaknya juga masih kuliah, harus membiayai dan lain sebagainya. Takut usahanya rugi, usahanya bangkrut, apalagi ada pandemi. Kok dia bisa sedekah itu Pak, itu pahalanya luar biasa. Daripada wis tua, wajar kalau orang mau mati sedekah ya wajar. Sudah tua, dia lihat dulu kok pelit, nggak pernah sedekah, kemudian dia sadar akhirnya sedekah di masa tua, sudah nggak bisa apa-apa, ya wajar. Orang tua soleh banyak sedekah, ya wajar. Tapi ketika masih usia produktif, masih banyak keinginan, masih gagah, itulah ketika dia mau sedekah itulah luar biasa. Maka Rasul mengatakan, wala tumhil, nggak usah ditunda-tunda, cepat. Nah ini perkara yang kedua. Tambah satu lagi Pak, perkara yang ketiga adalah tobat. Menunda-nunda tobat itu perlu ditobati. Nah, menunda-nunda tobat itu dosa. Menunda tobat itu justru harus ditobati. Artinya apa? Tobat itu segera ketika melakukan kesalahan langsung kita tobat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan, segeralah minta ampun, tobat. Dan menuju surga yang luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Hadid Allah juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha ka ardhis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Sabiqu, cepet-cepetlah, bergegaslah menuju ampunan Allah. Tobat kalau telah berbuat salah dan segera menuju surga yang luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan Allah maha mempunyai karunia yang sangat besar. InsyaAllah kita lanjut. Kemudian yang keempat kita akan lanjutkan pada kesempatan ini adalah silaturahim, memberi makan dan menyebarkan salam. Ini kalau bisa cepat. Selagi ada kesempatan, ayo kita memberi makan orang, ayo kita menyambung silaturahim, ayo kita menyebarkan salam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang dulunya orang Yahudi, Pak. Rasulullah datang ke Madinah, dia termasuk orang Yahudi yang masuk Islam. Dan langka sekali orang Yahudi mlebu Islam ini. Kalau orang Nasrani banyak Pak yang masuk Islam. Tapi ini wong Yahudi itu sangat langka.
yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Pak, ketika Rasul sampai ke Madinah, seluruh penduduk Madinah keluar ingin menyambut Nabi, ingin melihat sosok Muhammad ini kaya apa. Sampai ceritanya itu akhlaknya mulia, agamanya lurus, agamanya mengajak kepada kedamaian, kepada kebahagiaan. Wonge kaya apa? Do nyambut, Pak. Bahkan wong Yahudi ya do nyambut. Nah, kalau orang Yahudi itu nyambutnya bukan untuk beriman, tapi untuk ngetes. Ciri-ciri Nabi Muhammad itu pas enggak seperti yang di Taurat. Ternyata pas, Pak. Tapi mereka enggak mau beriman. Itulah orang Yahudi. Pokoknya ana wong Islam, Pak, ngilmu agamane oke, ning tidak mau mengamalkan, itu berarti niru watake wong Yahudi. Tapi kalau senengane ngamal, ning ora ana tuntunane, iku berarti ngikuti wataknya wong, sifate wong Nasrani. Nek wong Islam itu ya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya wong Yahudi sing ilmune oke ning ra gelem nglakoni. Bukan jalannya wong Nasrani ngamale oke ning ora ana dasare, ra ana tuntunane. Wong Islam ya tengah-tengah itu. Ya ngelmu ya ngamal. Ya ngamal ya ngelmu. Ya. Kemudian dia mengatakan, Pak, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in jafalan nasu alaihi fakuntu mimmanin jafala. Ketika Rasul datang, orang berbondong-bondong ingin melihat. Aku termasuk yang ingin menyambut melihat. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Setelah saya lihat mukanya, saya cermati mukanya, jelas mukanya bukan muka pendusta. Mukanya muka orang yang jujur. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu, pertama kali, Pak, yang keluar dari mulut yang mulia dari Nabi, ucapan yang pertama kali sampai ke Madinah, ini yang diucapkan. Afsyus salam, sebarkan assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika manusia pada terlelap tidur, yaitu salat tahajud di akhir malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, penuh kedamaian. Yang pertama kali diucapkan bukan yang aneh-aneh, bukan, Pak. Iki kok ngene ora. Nggo panggonku iki ndi, aku kudu entuk panggonan. Panggonanku kudune apik, aku ki soalé nabi. Ndak. Bukan itu, Pak. Bukan pribadi beliau yang beliau sampaikan, tapi ini, sebarkan salam, berilah makan, kemudian sambung silaturahim, kemudian sholatlah malam. Nah, ini kan menunjukkan kalau bisa hal-hal ini, Pak, kita cepat-cepat kita lakukan. Nah, sholat malam itu Ustaz, aku ora iso soalnya pulang saya malam nyambut gawe, terus bangunnya pas adzan subuh itu aja saya wis tak peksa ngantuk. Rapopo, Pak. Kita bisa sholat witir. Sholat witir setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya 2 rakaat, lanjut witir. Itu witirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena sholat malam, terutama witir itu waktu pelaksanaannya setelah sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh. Nah, itu kalau dilakukan, Masya Allah. Saya punya saudara, Pak. Dari muda sampai sekarang tua, anggere setelah ba'diyah isya mesti witir. Mesti. Saudara saya. Saya ini sudah umurnya sudah mungkin 50, hampir 60.
Gitu. Dari muda, saya kecil dia masih muda Pak. Dia ngomong sama saya, ngingetin saya. Dan sekarang juga saya lihat kalau pas ketemu itu juga terus rutin. Itulah yang disenangi Allah. Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh adalah yang kontinu, yang ajeb meskipun sedikit. Males, ada apa-apa, sholat witir sak rakaat. Nyodok sehat, nyodok kuat 3 rakaat. Masya Allah, itu Islam itu memang Masya Allah Pak, mudah. Ora iso telu ya siji. Neng ora ana sholat lebih kurang dari 1 rakaat nggak ada Pak ya. Setengah rakaat nggak ada. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Apa itu? Kalau sudah masuk sholat, cepat-cepat. Kalau sudah ada jenazah, sudah dimandikan, sudah dikafani, lek ndang dikubur. Dan wanita yang mendapatkan atau sudah menemukan calon suami yang sepadan, soleh, baik. Segera, rasa ditunda-tunda, ntar khawatir malah masuk angin. Nah, masuk anginnya ora iso dikerok Pak, harus tunggu sembuhnya 9 bulan lah. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda kepada Ali. Sabdanya kepada Ali, tapi ini diperuntukkan untuk seluruh umatnya juga. Ya Ali, salasun la tuakhirha. Wahai Ali, 3 perkara jangan ditunda-tunda, jangan engkose-engkose, segera, cepat-cepat. As-sholatu idza atat. Salat 5 waktu jika sudah masuk waktunya. Ditunda. Rasul sampai mengatakan sebaik-baik amal itu adalah as-sholatu fi awwali waktiha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ummu Farwah radhiyallahu anha. Dia mengatakan Rasul pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama Rasul? Rasul mengatakan as-sholatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Nah, bisa dicoba Pak ya. Saya khawatir Pak, kalau kita nunda-nunda sholat, Allah juga mungkin nunda-nunda memberi kepada kita paling gitu. Coba kita introspeksi Pak. Sukses yo keri, kancane bangun omah yo bangune keri, belum naik pangkat kancane wis naik pangkat dia yo keri. Coba Pak itu ya. Yang lain sembuh dia yo keri. Coba apa karena kita naik sholat senengane keri gitu. Nah itu. Kemudian wal janazatu idza hadarat, ketika sudah dihadirkan jenazah. Kalau sudah dihadirkan jenazah segera disolati, segera dimakamkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain, hurung ana sing nyolati ya ditunggu sampai ada yang nyolati, karena nyolati fardu kifayah. Tapi kalau semuanya sudah banyak yang nyolati, sudah apa, nunggu apa? Nunggu anaknya dari sana, anaknya itu ngopo? Wong wis mati. Gitu Pak ya. Ternyata di sana pesawatnya itu harus delay, harus ini, harus itu, dadak suwe ya wis direlakan, sudah segera dimakamkan. Nah, kecuali kalau bapaknya sakit Pak ya, terus dia segera untuk ketemu bapaknya, minta maaf sama bapaknya, minta kerelaan dan ridho bapaknya. Pokoknya bapaknya sebelum meninggal saling memaafkan, saling meridhoi. Ditunggu. Tapi kan mati ra iso ditunggu Pak. Jo mati sik ya Pak, ngenteni anakmu datang. Ora iso. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kan gitu. Tapi kalau wis mati segera.
Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Asri'u bil janazati." Cepat-cepat sholati jenazah, makamkan. Enggak usah ditunggu-tunggu. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia itu baik, jenazah baik, berarti kamu mensegerakan jenazah itu menuju kepada kebaikan. Nah, jenazah itu baik, berarti kamu menyegerakan agar jenazah itu mendapatkan kebaikan. Wa iyyaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu ala riqabikum. Kalau itu dia orang jahat, berarti segeralah kamu selesaikan, ya. Segeralah. Fasyarrun tad'unahu ala an riqabikum. Kalau dia jelek, berarti kamu segera lepas dari tanggung jawab. Sudah cepat dimakamkan, sudah cepat selesai karena tidak baik. Kemudian juga Pak, wal ayyibu ida wajadat laha kuf'an. Anak gadis dia sudah mendapatkan pasangan yang pas, yang soleh, sepadan, sekufu. Sudah, nunggu apa lagi, sudah segera. Karena Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ida khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Ini hadisnya hasan. Jika ada orang yang melamar anak gadis kalian, orangnya itu baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu. Sebab kalau tidak kamu nikahkan, akan terjadi fitnah di bumi ini dan terjadi kerusakan yang besar. Ya, ada orang soleh datang, soleh, orang tuanya juga baik, keluarga baik-baik. Sementara ini masih usahanya masih meniti, belum sukses, tapi agamanya baik, akhlaknya baik, anaknya tanggung jawab. Wis nunggu apa? Nunggu sugih. Nanti kalau sampai tua ora sugih-sugih, ra sido nikah. Sebab rezeki itu yang ngatur Allah, Pak ya. Bapak lebih pahamnya yang ngatur Allah. Yang penting kita usaha, yang buat itu hartanya melebih-lebih, buat ini hartanya kurang, buat ini hartanya pas-pasan, itu Allah. Padahal podo-podo nyambut. Asal orangnya tanggung jawab, anaknya soleh, baik, sopan, sudah. Kemudian kita tanya kepada temannya, kepada gurunya, kepada ustadznya, mereka mengatakan anaknya bagus, tanggung jawab. Sudah, nunggu apa lagi? Fazawwijuhu, nikahkan. Jika tidak, maka terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Nah, banyak toh Pak fitnah kayak gitu. Mungkin si cowok yang soleh ini ditolak, akhirnya dia sakit hati. Terus tidak menikah selama hidupnya. Ya salah ide Pak ya, salahnya dia. Mbok golek liyane gitu. Itu kan termasuk fitnah juga. Dan lain sebagainya ya Pak ya. Nanti terjadi perzinahan di mana-mana, terjadi pacaran di mana-mana karena tidak segera menikah, sukanya menunda-nunda nikah. Gitu. Kemudian yang nomor 8, melunasi utang Pak. Meskipun belum sampai waktu temponya, kalau memang mampu kita lunasi. Meskipun tidak wajib Pak ya. Wajib bayar hutang itu ketika memang sudah jatuh temponya. Kita pinjam sama orang, Pak, nanti tak bayar 2 bulan ya hutangnya ya. Sebelum sampai 2 bulan belum wajib bayar Pak. Wajibnya adalah ketika sudah jatuh tempo, ketika sudah sampai 2 bulan. Meskipun seperti itu, tetap dalam agama Islam ini dianjurkan kalau memang ada uang nggak usah nunggu waktu tempo, nggak usah. Segera kita lunasi. Karena hutang itu kan ya
berkaitan dengan hak manusia. Gitu. Semakin cepat kita lepas tanggung jawab itu semakin baik. Gitu. Bahkan Bapak Ibu saya hormati, bahkan anjuran Islam agar kita lepas dari utang itu, diantaranya bentuknya itu, sampai Islam itu menganjurkan si pemberi pinjaman itu harus mau. Ketika orang yang minjam itu mengalihkan pembayarannya kepada pihak ketiga. Contoh saya pinjam sama Pak Paijo. Saya pinjam sama Pak Paijo. Kemudian saya bilang, Pak Paijo, saya pinjam uang 10 juta, insya Allah 2 bulan nanti saya lunasi. Kemudian saya alihkan Pak Paijo, nanti yang bayar utang, lunasi utang bukan saya, tapi Pak Suto. Nah itu. Karena apa? Karena Pak Suto punya utang sama saya 10 juta. Saya pinjam kepada Pak Paijo. Terus saya bilang Pak Paijo, Pak Suto punya utang sama saya 10 juta. Nanti yang bayar bukan saya Pak Paijo ya. Yang bayar langsung Pak Suto kepada Pak Paijo 10 juta. Islam mengatakan Pak, matalul ghaniyyi dzulmun wa man utbi'a ala mali'in falyatba. Menunda-nunda bayar utang itu dolim. Menunda-nunda bayar utang itu dolim. Suatu kedoliman. Karena apa? Karena berkaitan dengan harta orang Islam. Harta orang Islam, kehormatan orang Islam, nyawa umat Islam, 3 perkara inilah 3 perkara yang dianggap suci dalam agama Islam dan lebih terhormat daripada Ka'bah yang menjadi kiblat kita. Untuk menegaskan Pak, harta umat Islam, kehormatan umat Islam atau harga diri umat Islam dan nyawa umat Islam itu sampai ditegaskan oleh Rasulullah sampai 3 kali Pak ketika Haji Wada. Ketika tanggal 9 Rasulullah wukuf itu menegaskan itu. Ketika tanggal 10 selesai Rasulullah lempar jumrah Aqabah menegaskan itu lagi. Kalau tanggal 8 kan namanya hari tarwiyah Pak ya. Kalau tanggal 9 hari wukuf, tanggal 10 hari nahar, yaumun nahar. Tanggal 11 Pak, Rasul lempar jumrah 3 kali. Setelah itu menegaskan lagi bahwa harta umat Islam, nyawa umat Islam, kehormatan dan harga diri umat Islam itu mulia, suci, lebih dilindungi. Nah ini kan termasuk, makanya matalul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda bayar utang itu kedoliman. Nanti tak bayar ya Pak sebulan. Sudah sebulan jatuh tempo bilang lagi, Pak, saya nggak punya duit Pak. Ya, saya minta ditunda sebulan lagi. Masya Allah, bilangnya nggak punya duit Pak, tapi shopping tiap minggu. Motornya juga barusan ganti. Ya Pak ya. Nah itu namanya matolul ghani. Dia mampu bayar utang tapi ditunda-tunda padahal sudah jatuh tempo. Dolim. Waman utbi'a ala mali'in falyatba. Ini tadi yang kita sampaikan. Barang siapa yang dialihkan pembayaran hutangnya dialihkan kepada orang lain, ikut saja. Karena ini menunjukkan bahwa memang dalam Islam dianjurkan segera kewajiban utang itu segera dilunasi supaya lepas tanggung jawab. Supaya nanti tidak terbawa masalah ini sampai di akhirat. Tadi yang cerita tadi itu saya bilang kepada Pak Paijo utangku yang 10 juta nanti yang bukan aku yang bayar tapi Pak Suto. Nah itu Pak Paijo dalam Islam dianjurkan Pak Paijo supaya mengikuti itu, menerima ya enggak apa-apa. Karena Pak Suto utang sama saya 10 juta.
Saya utang sama Pak Ijo 10 juta. Saya bilang sama Pak Ijo, saya nggak yang bayar ya Pak, nanti Pak Suto. Gitu. Mestinya Pak Ijo dianjurkan untuk menerima. Dalam rangka supaya saya segera lepas dari tanggung jawab utang.